Welcome to Ngobat, ngobrol dong sahabat. Oke guys, hari ini sangat spesial banget. Kenapa? Karena kita kedatangan tamu spesial dari Surabaya, jauh-jauh dan dari Surabaya mau mampir ke podcastnya Kohen. Dan sekarang beliau ini adalah seorang influencer, seorang trader dan semuanya lah jago banget di dunia pasar modal. Siapa dia? Oke, nggak perlu berlama-lama lagi. Tamu di sebelah ini adalah tamu yang sangat spesial. Kenapa? Karena beliau bisa dibilang financial educator, professional trader, jika dibilang sales, pokoknya jago bicara. Ini dia ada jauh-jauh dari Surabaya, bersyukur banget. Kowenat. Halo. Thank you banget loh kok. Udah for inviting me. Udah jauh-jauh dari Surabaya. Terus kita Feel free bro. Kita di sini dipertemukan dan disponsori oleh Toko Kripto. Terima kasih Toko Kripto sudah membantu podcast Kohen. Kalau kita sih di sini kayak biasa sih kalau kita podcast ini lebih ke tentang kehidupan sih kok, bisnis kok. Terus nanti kita nggak ada filter kok. Jadi di sini bebas bersuara. Siap. Tapi saya mau nanya dulu nih kok. Sebelumnya itu kok siapa sih? Saya cuma taunya Bernard 88 dan apa sih kok itu sebelumnya? Simple lah. Kalau generasi tua kayak saya ini kan kalau bikin nama itu angka itu dari tahun lahir. Udah nggak ada lagi. Oh, biar 88 simple karena saya lahir tahun 88. Masih muda kok. Waduh, bentar ya Pak. Tampaknya uang yang boros. Oh, enggak lah, masih muda kok. Kayak istri saya itu kok. Ya saya kelahiran tahun 88. Seperti itu. Jadi simple biar 88. Kayak gitu. Jadi memang saya di market sejak tahun 2007. Saya memang background boleh dibilang ya dari awal kerja juga berkecimpung di dunia keuangan sampai saat ini lebih fokus di pasar modal. Jadi memang di pasar modal dari 2007 kenalan dengan berbagai instrumen keuangan ya karena memang ada kesempatan untuk kenalan baik itu sebagai sales lah, mau diomong financial advisor, what else, intinya kita jualan gitu. Iya. Jadi ya end up here I am. Oke. Kok tapi kan gini kok, maksudnya di dunia keuangannya kan banyak banget nih kok ya kan. Kalau kenapa sih kok milih terjunnya di dunia saham gitu kok? Kenapa enggak? Sekarang kan ada yang lagi booming sekarang kan di kripto, terus di forex ya kan, gold market. Kenapa harus saham? Memang sekarang pasar saham masih menjanjikan kok. Kalau saya sih simple ya. Risk yang bagi saya cukup bisa saya handle itu di saham. Jadi portfolio saya untuk high risk investment saya mentok di saham. Apakah saya punya kripto? Yes, saya punya kripto. Tapi apakah itu dominan? Enggak. Karena risk appetite saya nggak di situ. Apakah saya main future? Yes, kadang saya main future gold. Tapi apakah itu gede? Enggak. Karena apa? Risk appetite saya nggak di situ. Jadi as simple as we are knowing ourselves. Jadi bukan berarti instrumen ini ada 10, kita harus beli 10-10-nya dan harus dibagi rata. Enggak. Kita harus tahu diri kita ini sebetulnya risk appetite-nya di level mana. Baru dari risk appetite itu kita menyesuaikan dengan expected return. Orang kadang salah. Expected return dulu, nggak mikir resiko. Oke. Lu pengen return berapa? Sebanyak-banyaknya. Di saat orang ditanya pengen return berapa, jawabnya sebanyak-banyaknya, dia pasti siap kalau nggak hilang di investasi bodong lah, pasti siap ketipu lah, atau dia masuk ke investasi yang dia tidak pahami dan akhirnya mengalami kerugian yang besar. Kadang nggak terima sih kok. Nah, cuma pengen cuan doang. betul. Bahkan saya punya prinsip, kalau lu pengen untung, lu harus siap rugi. Dan even saya di dunia saham pun saya kalau ditanya orang, saham gimana? Saham itu instrumen yang lu pasti rugi. Oh, pasti rugi tuh kok. Pasti rugi. Kenapa statementnya kayak gitu kok? Orang kan menjanjikan kaya dari saham. Pasti rugi. Lu beli saham sekarang, men, harga 1.500. Sekarang 1.000 kalau nggak salah. 1.500. Sekarang balik lagi modalnya. 1.500. Sekarang kita ngomong, lu beli Medco harga 1.500. Lu udah kena fee, lu kena VAT, levy, kena komisi, kena PPN, jual di harga yang sama pun kena PPH. Di final, betul. Jadi, apakah saham itu pasti untung? Enggak. Karena apa? Kamu beli dan jual di harga yang sama pun kamu udah rugi. Iya. Udah rugi fee. Betul. Jadi kalau orang ngomong, aku mau investasi yang pasti untung, ya berarti yang harus disesuaikan adalah
risk preferences-nya dia nggak gede, ya instrumennya yang ngikutin lah. Ya lu masuk aja obligasi yang dengan nilai di bawah 100, atau lu masuk deposito, ya kan? Atau lu masuk apapun lah yang lu merasa lu bisa handle the risk, kayak gitu. Jadi semua ada resiko sih. Jadi sebelum kita expect kita mau untung berapa, kita harus taker dulu, kita siap rugi seberapa. Nah, tapi gini kok, sekarang kan zaman milenial nih kok, dimana gencar-gencar dengan financial influencer yang ada kayak dari saham, kayak dari forex segala macam ya kok ya. Cuman kok masih muda, walaupun gue itu milenial kok itu kan ya kok. Milenial masih kita milenial kok. Kalau milenial kok, kalau mau nanya ke Benat kok, menurut kok nih, kalau misalkan saya karyawan ya kan, saya baru memulai. Tapi saya pengen nih kok kayak Pak Lo Keng Hong yang benar-benar kaya dari saham, karena kan beliau juga memulai sebagai karyawan, investasi, dan jadi kaya kok. Menurut kok gimana kok tipsnya kok? Yang pertama, budget investasi itu harus ada di depan. Itu penting bagi saya. Jadi kalau kita punya penghasilan, kita udah tahu kita dari penghasilan katakanlah nih gaji, kita punya penghasilan 10 juta. Yang mau dibuat investasi itu duluin dulu di depan. Orang itu sering salah. Budget investasi lu berapa? Ya kalau ada sisa. Kalau udah omongannya seperti itu, percaya pasti nggak pernah ada sisa. Nah, kalau saya sendiri itu yang saya lakukan sejak saya pertama kali kerja formal. Saya kerja formal pertama kali di bidang asuransi ya. Aduh, sama dong kok. Dari setiap komisi yang saya dapat, saya udah punya budget. Sekian ini harus saya tabung, sekian ini harus saya investasikan. Sisanya untuk biaya hidup. Cukup atau nggak cukup, ya harus cukup. Karena biaya hidup itu murah. Yang mahal gaya hidup. Kayak gitu. Jadi ini malu kok. Ya lah, jadi orang seringkali itu merasa apa sih? Mereka itu kurang tujuan, kurang goal. Sehingga mereka seringkali mengejar yang namanya instant gratification. Ya. Karena apa? Mereka nggak punya long term vision. Oke. Tapi kalau kita punya long term vision, kita perseverance terhadap long term vision kita, instant gratification itu pasti kita buang gitu loh. Jadi ya kita dapat uang berapa ya, tabung dulu, invest dulu. Sisanya cukup-cukupin. Nah, ini kok gitu. Mau diomong frugal living atau apapun sekarang bahasa kerennya, intinya lu ngirit-ngirit deh. Nah. Lu gaya kalau lu udah kaya beneran. Benar. Kayak gitu. Aduh, jadi malu saya. Nah kok, enggak, ini yang paling simpel sih kok. Orang bakal nanya kok ya. Sisihin lah, lu invest kok, kayak kan. Ini menurut pandangan aku yang benar-benar sekarang kan banyak banget orang nanya ke kita nih kok ya. Oke, kita sisinya berapa? Dan kira-kira emang buat long term ini sahamnya apa kok? Apakah sekarang kan banyak banget influencer yang pom-pom, udah lu beli saham gorengan aja nanti sekali naik 20% kan lumayan banget tuh. Tapi kan kita ngomongnya yang sustainable kok, ya kan? Dimana kalau kita itu kira-kira investnya budgeting berapa persen, dan kalau gue tahu kira-kira diversifikasi berapa saham kok, dan apalah tips topik dari kok yang malah benernya orang awam nih. Saya simple gini, kalau kalian punya total investment aset kalian masih di bawah 100 juta, nggak usah banyak-banyak lah, saham 2-3 biji cukup. 2-3 biji. Concentrated lah. Concentrated. Kalau masalah mau blue chip kek, mau gorengan kek, yang penting kalian paham apa yang kalian beli. Risk is coming from what you are not knowing. Iya. Itu penting. Jadi saya nggak ada, wah kamu harus blue chip, oh kamu gorengan cepet gini. Semua ada upside, semua ada downside. Beli blue chip apakah pasti untung? Beli Unilever 2019 juga mampu. Iya, betul. Iya kan? Apa yang kemarin blue chip sekarang belum tentu blue chip. Betul. 2 tahun yang lalu Arto 20.000, hari ini 1.600. Ya gitu. Jadi dunia itu berputar. Yang penting itu satu, kita tahu apa yang kita beli. Saya beli katakanlah contoh saham BRMS. Mungkin semua follower saya tahu saya beli dari harga berapa? Harga 80. Gorengan. Relatif lah, orang mau ngomong gorengan kayak mau orang ngomong apapun terserah, yang penting I know what I'm buying. Iya. Kayak gitu. Jadi kuncinya satu, kalian tahu apa yang kalian beli. Nggak cuma dasar oh katanya si A beli ini bisa kaya. Nah, kalau ternyata nggak kaya malah miskin. Emang si A ganti duitmu? Enggak kan? Enggak. Ya, jadi keputusan investasi kita itu ada di tangan kita. Sehingga apapun yang diputuskan untuk kita beli untuk aset investasi kita, ya itu
kita harus paham betul kenapa kita membeli. Dan kembali lagi kalau kita ditanya tadi sama Cohen ya, ini prosentasenya berapa ya untuk investment? Yang ini untuk orang karyawan swasta lah, Pak. Benar, itu tergantung apa? Tanggungan hidup lu seberapa gede. Contoh nih, ketika saya mulai kerja, saya masih SMA, nggak ada tanggungan, saya masih dapat yang namanya sedikit banyak uang sekolah di cover apa segala gitu kan. Ya saya bisa kasih 80-90% income saya untuk investment. Oh ya, karena masih ini ya, nggak punya tanggungan, ya kan? Kalau kita udah punya tanggungan, ya kita lihatlah basic minimum kita untuk barely living itu berapa? Kebutuhan ya, bukan gaya hidup. Itu berapa? Dalam artian apa? Kalau saya pribadi, orang itu seringkali terjebak kenapa nggak bisa investasi karena mereka udah terjebak utang. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih milih utang ini yang esensial apa dulu. Oke. Kalau yang kita punya ini utang non esensial, buang semua utang dulu deh. Lu punya income, lu lunasin semua utang, lu beresin semua utang yang non esensial. Lu bisa start bigger. Karena apa? Ada orang bilang, oh investasi di saham itu start dari kecil juga bisa kaya. Ya bisa, tapi lama. Betul. Kita nggak munafik. Betul. Kita nggak munafik. Ini semua buat compounding. Betul. Semakin cepat lu compound di awal, semakin cepat you getting bigger. Betul. Jadi kalau orang ngomong nggak apa-apa start small, nanti lama-lama juga gede. Lama-lamanya kapan? Kita nggak usah munafik. Ya, bener-bener. Kita untung 100% dari sejuta, ya cuma sejuta. Betul. Kita untung 1000% dari sejuta, ya dapatnya 10 juta. Tapi kemungkinan untuk dapat untung 1000% itu seberapa gede? Iya, betul. Bandingkan dengan kalau kita bisa memberikan budget yang pas, nominal yang pas, ketika kita siap masuk dengan kesempatan yang ada, hasilnya pun pasti gede. Kayak gitu. Jadi saya ini termasuk yang nggak terlalu suka dengan istilah nabung saham. Oh gitu, Pak. Karena apa? Nabung saham itu berarti kita nggak lihat momentum. Padahal main saham itu main momentum. Kalau kita memang uangnya dirasa masih kecil, nggak apa-apa, lu accumulate dulu. Momentumnya pas, lu masuk. Oke. Uang lu masih 100 juta, nggak usah kebanyakan 2-3 saham. Apakah trading tiap hari boleh? Boleh asal lu bisa. Kalau lu nggak bisa, nggak ada waktu, sebagai profesional kamu sibuk, tahu diri. Kata kuncinya satu, kita harus tahu diri kita itu seperti apa. Apakah kita orang yang fast decision making? Kalau kita aja mau nentuin hari ini mau makan apa, siang ini mau kirim makanan apa aja bingung, ya jangan jadi trader. Trader itu millisecond lu buy, lu harus siap, oh ini aku harus posisi sell. Iya. Nah, kalau untuk nentuin makan aja kayak mau nentuin negara mau arah APBN kemana, susah banget gitu kan. Ya berarti jiwamu bukan seorang trader, jangan dipaksakan. Ya situ. Berarti kok tipikalnya gini kok ya. Berarti kalau saya rangkum, berarti kok tipikal lebih baik daripada kita nabung saham yang tiap bulan beli. Better kita udah pupungin dulu aja di RDN. Emang udah ada momentum kita hajar gitu. Ya bisa di RDN, bisa kita masuk ke reksadana pasar uang. Kita bisa cari deh sekarang hari gini nih banyak obligasi yang face value-nya under 100. Berarti kan resiko kan minim kan? Betul. Ya itu yang bisa kita jadikan sarana untuk nge-pull duit dulu. Daripada duit diecer-ecer, gatel, beliin sam gorengan, uang baru dikit loss. Akhirnya apa? Nggak pernah gede. Dan ketika nggak pernah gede, kita mau nabung, mau invest, males lah. Invest nggak ada artinya. Trauma ya. Goalku juga nggak sampai-sampai. Mendingan sekarang aja. Wah, ada iPhone baru, beli cicil gitu kan. Enak aja mendingan buat bayar cicilan kelihatan. Ini ada warnanya gitu kayak. Iya, aduh. Itu yang salah. Kenapa orang males invest? Karena mereka nggak merasakan hasilnya. Kenapa nggak merasakan hasilnya? Ya kadang mungkin karena kekecilan. Bener. Ya mungkin ini kontroversial ya. Orang bilang, berarti investasi hanya untuk orang kaya. Sorry to say, kalau lu pengen jadi super kaya ya startnya harus on the nominal amount. Yes. Mungkin kontroversi. Orang ngomong, wah ini berarti eksklusif dong. Ya saya bukan mau ngomong sesuatu yang menina bobokan kamu. Kalau kamu pengen cepat kaya, lu accumulate your wealth. Betul. Kalau lu merasa wah gajiku hanya untuk cukup Senin Kemis, ya lu cari gimana caranya lu dapat penghasilan sampingan. Ikut HPS. Ya intinya kan seperti itu kan. Betul. Kita nggak bisa mengandalkan hanya dari satu source of income. Kalau kamu merasa satu source of income kamu nggak cukup, ya kamu
cari income yang lain. Terus ada lagi nanti yang komen, wah ini namanya work life balance, nggak ada work life balance. Iya. Bullshit. Work life balance kalau lu udah financial freedom, lu ngomong work life balance. Kalau lu duit aja masih Senin Kamis lu ngomong work life balance, itu namanya apa? Nggak tahu diri. Ngepas. Nggak tahu diri. Ingat ya, tahu diri dikit jadi orang. Kalau masih Senin Kamis, jangan mikir work life balance. Ya, biasanya fokus itu kayak BPJS kok. Budget pas-pasan jiwa sosial. Tahu diri dikit lah. Jadi saya ngomongnya memang straight to the point. Mungkin beberapa orang merasa, wah ini omongannya sengak nih. Iya. Sorry, kalau nggak sengak kalian nggak sadar. Betul. Emang harus kayak gitu sih. Kalau manusia ini di warga 62 ini, bukan 88 ya gue. Warga 62 ini emang kadang-kadang perlu pahit ya sih gue ya, karena yang kalau kita lihat makanya podcast ini saya buat tuh buat realitas sih gue sebenarnya kan. Makanya kok juga orangnya kan gas tuh kan, seru banget. Nah tapi kok dari ke posisi investasi nih kok, kalau orang nanya kok nih, oke, gue budget gue UMR ya kan, dengan keadaan sekarang menurut Koko apakah gue better tetap compounding dulu, nabung dulu, atau sekarang mendingan fokusin mana nih kok, asuransi atau investasi kok, dari sisi keterangan Koko yang orang benar-benar baru memulai kok mau investasi atau ini, dia galau nih kadang-kadang. Dari yang kamu bilang tadi kan, kita beli iPhone cicil lebih enak kok, bener nggak ada barangnya kan. Kalau ini suatu instrumen yang tidak disukai tapi harus dimiliki kok. Oke, kita ngomong aja kalau lu UMR, apakah lu harus punya asuransi? Kalau lu asuransi nggak mampu, masih ada opsi BPJS kok. Sorry, nggak semua orang can afford to buy insurance. Yes, it's true. Is it some budget yang tidak murah? Kalau dengan bare minimum insurance aja lu dapatnya di bawah BPJS, ya ngapain lu take insurance? Bayar BPJS aja. Kita ngomong realita. Ya, realistis ya. Nah, misalkan kita ternyata, oh insuranceku bayarnya sekian, dapat fasilitasnya di atas BPJS dan ini selisihnya udah gede, belilah insurance-nya. Iya kan? Tapi kalau selisihnya gede, lu maksa, ya itu asuransi bukan lagi jadi needs, tapi jadi wants. Beban. Jadi kita harus bisa bedain needs sama wants. Ini sesuatu yang tipis. Kita butuh perlindungan kesehatan, yes. Itu needs. Tapi akan jadi wants kalau kita nggak mampu, kita maksain di asuransi yang mana. Betul. Over-insurance. Benar. Kalau kita memang mampunya BPJS, ya udah. Waduh, BPJS plannya gini. Sorry bro, cari excessive income dulu, tingkatin untuk sesuai yang kamu mau. Kalau memang kamu nggak bisa di level BPJS, cari tahu dong kalau minimum insurance yang menurut lo layak untuk lo anggap service per minimum lo, ya income lo harus di atas dong. Caranya gimana? Cari kerjaan lain. Iya kan? Kalau lo nggak ada kemampuan untuk meningkatkan income, ya kita harus menekan yang apa namanya kita punya wants. Ya needs-nya dulu aja dipenuhin. Kayak gitu. Jadi saya tipe orang, wah investasi dulu atau asuransi dulu. Ya kalau memang asuransi itu menjadi suatu kemewahan buat kamu, ya mendingan duitnya lu tabung dalam suatu nominal yang lumayan, lu investasiin. Investasinya ada return, lu bisa mulai cover your bare minimum untuk BPJS level ke asuransi. Jangan maksain sesuatu itu di luar dari kemampuan kita. Itu. Jangan pakai topi yang lebih besar daripada kepala kita. Nggak kelihatan matanya. Betul. Kayak gitu. Pertama kali dengar orang ya, ternyata orang asuransi. Tapi sekarang sih gue ya, kalau dari saya sih, asuransi itu sebenarnya kan lebih murah kalau kayak kopi milenial sekarang. Tinggal mengurangi lifestyle sih, betul gak sih? Makanya yang tadi saya bilang, lu punya komparasi antara asuransi itu simple. Apa? BPJS. Semurah apakah asuransi yang minimum itu dibandingkan dengan BPJS? Makanya yang saya suruh satu, lu hitung. Bukan berarti saya tidak pro asuransi, saya menyokong asuransi. Iya. Tapi lu hitung, ya sorry, kalau memang budget lu nggak cukup, kopi milenial juga itu sesuatu yang nggak penting. Tapi dibeli, gitu kan? Nah, kalau kita ngomong BPJS, itu bahkan sekelas kopi Starling gitu kan? Yes. Bukan kopi milenial lagi. Lah kalau memang kita kelasnya masih kopi Starling, ya udah. Jangan maksa. Karena daripada kita maksain asuransi dengan benefit yang tidak signifikan, ya mendingan pakai BPJS, sisa duitnya dioperin
untuk tabungan yang ujung-ujungnya untuk investasi. Kayak gitu. Jadi ya kita sebagai financial advisor, bahasa kerennya nih, kasarannya sales lah ya. Kita sebagai sales itu harus tahu kebutuhan dari klien kita. Benar. Kita nggak boleh asal jualan. Kita harus tahu, oh oke, orang ini memang belum sampai ke kapasitas yang even kita kasih asuransi yang paling basic, dia maksa. Iya, nanti lapse saya yang kasihan. Nanti lapse, uangnya hilang. Kita sebagai sales dimaki. Betul. Jangan kita juga asal jual produk. Kayak gitu. Jadi kita harus tahu apa yang kita jual juga. Kayak gitu. Asik. Dan jadi kontroversi lah. Iya. Kalau saya ngomong pasti, wah ini gimana sih? Nggak setuju nih gitu ya. Aduh, dasar ini pro nih ya. Jangan-jangan sales asuransi juga. Aduh. Makanya saya punya point of view, saya jelasin. Kenapa kok saya punya pandangan yang kontroversial? Kenapa kok saya lebih pro BPJS dibandingkan asuransi? Ya kalau lu dapat asuransi dengan benefit yang worth it, dengan lu menambah dari BPJS yang tidak nominal, ya udah go ahead. Iya. Tapi kalau asumsinya lu untuk bare minimum living biaya hidup aja lu udah berat, masih ngepas, kita udah nggak usah ngomong gaya hidup nih. Gaya hidup aja udah pas-pasan. Ya ngapain mikirin bayar asuransi, ya lu lunasin dulu BPJS. Asik. Kayak gitu. Nah, yang terakhir nih kok, tips kok. Kita minta tips untuk milenial supaya kita bisa bener-bener kaya dari saham itu gimana kok? Dan mungkin dijelasin lah kok spesifiknya step by step apa yang harus kita lakuin kok. Oke. Kalau saya sih saya selalu berprinsip simple. Sekarang itu banyak orang yang promosi apa? Kaya dari saham, full day trader, gitu kan. Wah, seolah-olah itu dunia yang indah. Ingat, semua ada konsekuensinya. Untuk jadi seorang full day trader, kita harus tahu satu hal. Ketika ada crash, rata-rata crash itu berlangsung antara 9 bulan sampai 14 bulan. Kalau di saham ya. Betul. Itu artinya apa? Ketika crash itu terjadi, asumsikan kamu tidak bisa trading. Asumsi terjelek nih. Walaupun kita juga harus sebetulnya bisa trading dalam situasi apapun. Betul. Ya kan, asumsikan kamu bisa trading 14 bulan. Berarti apa? Yang pertama kamu harus punya dana darurat. Entah itu dalam bentuk apapun ya. Kan ada orang yang ngomong, wah orang kaya nggak perlu dana darurat. Ya, lu punya duit dirupain obligasi, kayak deposito, what else yang setara kas itu namanya dana darurat gitu kan. Jadi bukan berarti orang kaya nggak punya dana darurat. Lu harus siap untuk mengcover ketika lu nggak bisa trading ketika market crash. Oke. Basic minimum living lu harus ke cover. Berapa bulan kok bisa ya? 6 bulan atau setahun? 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan. Karena by statistik ya crash itu 9 sampai 14 bulan. Untuk dari bottom sampai recovery. Oke. Ya gitu. Jadi ya kita harus bisa at least bertahan dalam waktu setahun ya. Oke. Nah, kalau itu kalian udah penuhin, ya itu baru kalian siap menjadi full day trader. Atau kalian kalau memang nggak siap menjadi full day trader untuk menjadi investor yang sukses, gimana caranya? Simple. Kalian harus paham apa yang kalian beli. Selalu yang saya ngomong itu. Insyaallah. Kalian harus paham apa yang kalian beli. Kalian nggak pernah ikut-ikutan dan kalian tahu risiko kalian itu di mana. Risk preferences kalian di mana. Jadi saya selalu punya pengandaian apa? Di saham itu nggak ada cuan maksimum. Yang ada itu cuan optimum. Bedanya apa tuh kok? Maksimum optimum kok? Cuan maksimum itu orang selalu mencari beli di bawah, jual di pucuk. Itu nggak pernah ada. Yang ada itu kita cuan at certain risk. Oke, aku udah beli di harga sekian, dalam harga berapa aku merasa ini udah cukup, enough, bungkus. Karena mungkin kalau lebih tinggi juga ada resiko aku nggak bisa pantau, aku nggak bisa buang, atau mungkin kalau ini harga di bawah bisa lebih bawah lagi, aku nggak mungkin beli di sekarang, aku nunggunya waktu dia udah mulai rebound, berarti kan kita nggak mungkin bisa dapat harga bottom. Nah, kita harus tahu diri. Cuan is cuan. Jangan pernah, orang itu kadang lucu. Pernah nggak kamu stres bukan karena rugi? Karena cuan. Stres karena cuan. Cuannya apa? Cuannya kurang gede. Lucu loh. Pernah sih kok. Jadi stres bukan karena rugi. Semua orang kayak pernah gitu deh. Iya, kalau lu stres karena rugi, manusiawi. Stres karena cuannya kurang, itu stres dibuat sendiri. Karena sih, harusnya kalau kita udah TP, aduh anjing, harusnya masih bisa lebih naik lagi tuh. Nah, ngapain kayak gitu? Lu cuan juga cuan. Lu cuan berapapun lu bisa jadiin
duit kok. Betul. Iya kan? Jadi dan itu juga saya juga punya satu prinsip, mendingan saya gagal cuan daripada saya rugi. Dalam artian apa? Nggak usah FOMO, lihat barang bertebangan, kamu nggak punya barang, terus akhirnya apa? Wah ya udahlah ini pasti masih bisa dikejar, ternyata hancur. Iya. Bagi saya udah ketinggalan, mau naik lagi ya udahlah silakan. Mendingan saya gagal cuan, saya nggak ikut cuan daripada saya rugi. Nanti cari lagi ya dari persen. Bursa itu ada 840 saham. Oke. Dari 840 saham itu yang aktif ada lebih dari 200-300 saham. Dari situ tiap hari itu, kalau saya silahkan, itu kereta setiap hari Jalan. hilir mudik. Tinggal kita mau lihat kereta yang mana. Nggak usah FOMO, nggak usah takut ketinggalan. Kereta ada setiap saat. Betul. Kayak gitu. FOMO itu pangkal rugi. Oke. Sudah itu. Dan ini mungkin terakhir kok. Orang pokok kita saranin ke orang nih kayak Raya. Jadi saya mendingin kalau cuan TP gulung atau tetap hold aja gitu. Kalau lu mau compounding, cuan TP gulung. Tapi lu compounding kalau memang lu merasa lu udah expert. Kalau masih pemula kok, Cuan lu ambil dulu deh. di withdraw. Yep. Cuan lu ambil dulu deh. At certain risk lu harus tahu. Oke, at least modalku aman, yang ini tak puter sambil aku belajar. Oke. Lu udah ahli, lu mau gulung, lu mau lipat gandain, lu pakai margin silakan. Kalau sudah ahli. Kalau masih belajar, ya supaya uang belajarnya minimum, ya cuan lu amanin. Anggap aja lu withdraw modal. Cuan lu ambil. Sehingga apa? Ketika lu belajar, ketika modal lu udah lu tarik semua, yang di dalam adalah cuan lu. Jadi ketika lu belajar, lu bisa lebih berani untuk ngambil resiko yang lebih gede. Kayak gitu. Ketika lu bisa udah expert, lu udah jago, lu mau chip in lagi tinggal chip in kok. Intinya kita tahu diri aja, nggak usah asal, waduh, kemarin cuma ambil 10 lot tahu gitu, kemarin aku ngambil 1 juta lot gitu kan. Nggak ada trading itu kalau pakai tahu gitu, nggak ada. Kalau tahu gitu semua orang kaya gitu kan. Betul. Tahu gitu. Oke, so itu podcast, semoga dengan perbincangan sama Koko Benat 88 ini membuka teman-teman, walaupun agak pedas tapi itu bener banget teman-teman. Jadi investasi itu nggak ada yang kaya, at least teman-teman bisa belajar dari podcast ini. Sekian. Oke. Thank you, Kohen. Oke teman-teman, thank you banget yang sudah nonton acara podcast Kohen pada hari ini. Kohen mau ngucapin terima kasih kepada Toko Kripto karena sudah memberikan tempat untuk podcast di Kohen ini. Dan teman-teman, Kohen mau kasih tahu, Toko Kripto adalah exchange pertama di Indonesia yang legal dan tentunya sangat aman. Dan sekarang Kohen juga ada program cicil koin, di mana bersama Toko Kripto kita supaya road to miliarder. Dan teman-teman yang penasaran, silakan langsung klik link di bawah atau pakai referral Kohen 789 supaya teman-teman bisa mendapatkan 20% diskon lifetime untuk teman-teman. Oke?